Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan rangkaian mata kuliah komunikasi persuasif. Kali ini kita membahas processing persuasive communication. Jadi bagaimana nih komunikasi persuasi dilakukan melalui proses-proses yang didasari oleh beberapa strategi. Oke. Baik, kita mulai dengan satu model yang cukup banyak digunakan dalam komunikasi persuasi, dikenal dengan sebutan ELM, Elaboration Likelihood Model. Ini dicetuskan oleh Petti and Cacioppo tahun 1986, cukup populer dengan dua model yang dibagi gitu ya menjadi central route dan peripheral route. Jadi dalam melakukan persuasi kita bisa gunakan strategi ini karena tiap orang itu menggunakan atau melakukan proses berpikir di dalam dirinya bisa melalui central route ataupun peripheral route. Oke, jadi bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita bisa menentukan target audience kita itu biasanya menggunakan central route atau peripheral route, lalu kita pilih strateginya, itu bisa menjadi tepat gitu ya, atau bisa menjadi efektif persuasi kita gitu. Oke, baik, kita lihat penjelasannya. Jadi kalau central route itu orang-orang yang menggunakan atau melakukan proses berpikirnya itu secara langsung gitu ya. Jadi dia melakukannya dengan logika seperti itu. Jadi pada saat dia menerima bujukan atau persuasi, dia akan mengelaborate gitu ya, akan menggali lebih jauh pesan-pesan itu, kemudian dia lihat apakah ini masuk akal atau tidak seperti itu, kemudian bisa juga memasukkan secara logika gitu ya. Nah, sebaliknya kalau di peripheral route ini orang-orang yang menggunakan proses berpikirnya agak muter. Jadi kalau sentral itu langsung to the point, menuju kepada apa yang ingin disampaikan. Kalau peripheral itu kita terjemahkannya peripheral tuh muter gitu ya. Jadi muter-muter dulu gitu. Orang tuh berpikir dalam menerima suatu pesan itu tidak langsung. Jadi dia kita menggunakan komunikasi itu dengan pesan-pesan yang tidak langsung ya. Jadi bisa dengan kiasan, bisa dengan gambar-gambar yang menggunakan emotional appeals ya, misalnya seperti itu. Jadi juga menggunakan musik atau menggunakan video yang menyentuh, misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung. Kadang-kadang ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu ya, tapi dia bisa sangat efektif kepada orang-orang yang memang menggunakan proses berpikirnya dengan cara peripheral route gitu. Oke. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung menyampaikan poin dari pesan itu gitu. Baik. Nah, untuk peripheral route ini kita menggunakan cues ya, cues atau tanda isyarat. Kalau yang sentral udah aja langsung, pokoknya dilarang merokok. Nah, udah itu sentral gitu ya. Jadi menggunakan data, misalnya menggunakan gambar yang sudah jelas mengganggu kesehatan misalnya gitu ya. Itu central route. Kalau peripheral itu menggunakan banyak cues, menggunakan banyak tanda ya. Ya, tanda-tanda yang bisa kita gunakan di dalam peripheral ini yang pertama adalah comparison. Jadi kita buat perbandingan. Ya, jadi kalau orang lain melakukan sesuatu, kita seharusnya juga melakukannya ya. Sungguh terlalu atau nggak enak kalau kita nggak ikut melakukan gitu. Jadi membandingkannya dengan orang lain. Ini loh, orang lain sudah lakukan seperti ini, masa sih kamu nggak ikutan misalnya ya. Kemudian dengan liking. Jadi kalau kita menyukai seseorang,
dengan sendirinya kita melakukan apa yang dilakukan ya. Idola kita aja mau lakukannya kok kita enggak gitu. Makanya sering dipakai public figure, artis, tokoh gitu ya yang menyukai sesuatu, melakukan sesuatu itu digunakan di dalam komunikasi persuasi dengan harapan orang yang menerima pesan kita bisa ikutan gitu ya, ikut-ikut memakainya atau menyetujuinya gitu. Baik, yang ketiga authority, jadi dengan otoritas misalnya dengan pemimpin pemimpin negara misalnya ya, dengan orang-orang yang memang diakui otoritasnya. Kalau orang itu punya otoritas, ya kita harus percaya gitu ya. Udah nggak usah berdebat, nggak usah debat lagi. Dia aja mau kok gitu ya. Kenapa kita tidak gitu? Ini contohnya yang waktu ada tes antivirus COVID gitu ya di Bio Farma kalau nggak salah itu di Bandung dipusatkan di sana uji cobanya membutuhkan banyak relawan sampai pada waktu yang ditentukan dijadwalkan belum mencapai jumlah yang dibutuhkan. Lalu Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil itu menjadi relawan juga. Dia ikut disuntik gitu untuk melakukan tes antivirus itu ya. Akhirnya begitu dipublish kegiatan itu, akhirnya orang banyak yang mau menjadi relawan dan ikut disuntik dengan antivirus itu ya. Jadi ini contoh bagaimana orang yang punya otoritas kita percaya ya. Baik, yang keempat reciprocity, ini kalau seseorang memberi sesuatu kita juga harus balas ya, kita layaknya lah atau pantas-pantasnya membalas gitu ya. Jangan sampai kita berhutang gitu. Misalnya sederhana saja dengan senyuman, dengan makanan, hadiah, janji gitu juga merupakan sesuatu yang bersifat reciprocity gitu ya. Jadi orang melakukan ini kita juga membalas gitu. Jadi banyak kalau kita membujuk seseorang gitu ya, kita berbuat baik, akhirnya dia berbuat baik juga pada kita misalnya. Oke, yang kelima komitmen dan konsistensi. Jadi kalau sudah kita akui, kita sepakati, ya udah konsisten, jangan berubah pikiran lagi gitu ya. Biasanya suka ditanya tuh di dalam kalimat-kalimat persuasi, contohnya kalau menggalang dana korban bencana alam ya. Ini ada kasihan ya korban banjir misalnya atau korban gempa bumi, mereka tidak punya rumah, mengungsi gitu, kasihan kan mereka gitu ya. Kita digiring gitu ya, digiring dengan opini begitu, kemudian sampai kayak perlu nih dikasih bantuan, gimana Anda setuju kan gitu. Oke, kalau setuju sisihkan sebagian dana sisihkan bantuan Anda gitu ya ke rekening sekian. Nah, gitu. Jadi kita sudah mengakui, kita sudah setuju, ya sudah konsisten gitu ya. Itu biasanya kalimat-kalimatnya digiring dari awal sampai akhir seperti itu. Oke, dan yang terakhir scarcity, ini kelangkaan. Kalau langka ya biasanya bagus gitu ya, banyak orang yang pakai, banyak orang yang beli, udah hampir habis loh, makanya belilah gitu. Oke, ini banyak tuh kalau di promo-promo kita suka lihat beli sekarang besok naik gitu ya, atau diskon hanya sampai besok misalnya, atau hanya 3 hari gitu, atau ada late night shopping yang belanja malam-malam tuh ya, diskon sekian hanya malam ini misalnya ya, itu langka. Atau limited edition, tidak ada yang sama gitu ya, hanya terbatas, eksklusif modelnya, tidak ada yang lain kayak gitu ya. Jadi itu biasanya langka atau terbatas, biasanya cepet tuh orang jadi terpersuasi ya. Baik, itu contoh-contoh cues atau tanda isyarat yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini sejalan dengan
tadi saya katakan bagaimana proses berpikir seseorang. Ada yang disebut sistematik dan heuristik, ya. Nah, kalau sistematik itu sangat logis, ya, taat azas, benar-benar ada fakta. Orang menilai biasanya dengan angka-angka, dengan data statistik, atau bahkan dengan pengalaman real. Makanya sekarang banyak komunikasi menggunakan testimoni, ya. Kita tawarkan satu produk, tawarkan jasa, itu kita menggunakan testimoni. Testimoni tidak cukup dengan kata-kata, sekarang testimoni ditambah dengan foto, dengan keterangan si Budi umur 17 tahun misalnya gitu ya. Jadi udah jelas nih siapa namanya gitu, atau bahkan sampai disebut profesinya, ya, mahasiswa apa gitu, atau direktur PT apa gitu kan, ya. Jadi beneran loh nih orangnya ngomong kayak gini gitu. Bukan hanya tulisan, bukan hanya foto, juga bisa kita sekarang gunakan video. Jadi di-upload video orang yang sudah memakai gitu ya. Kalau di toko-toko online tuh banyak foto dari pembeli, nah ya, di foto di situ udah datang barangnya, sudah dipakai, lalu ada testimoni, bagus loh sis barangnya, misalnya kayak gitu ya. Itu benar-benar logis, ada fakta, menggunakan rational appeal, ya sudah, begini, tidak bisa, maksudnya sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, ada faktanya gitu ya. Banyak sekali kita melihat komunikasi persuasi menggunakan pendekatan sistematik ini ya. Dalam bisnis properti misalnya itu jelas, ada foto-foto rumahnya gitu ya, spek bangunannya, mobil juga begitu, spesifikasi mobilnya, barang elektronik, gadget ini bagaimana speknya dan sebagainya, itu dengan proses berpikir sistematik. Nah, sebaliknya kalau di heuristik, orang itu lebih tertarik dengan tadi yang sejalan dengan peripheral rute tadi. Jadi pakai lambang, pakai isyarat gitu, pakai emotional appeal di sini ya. Ada keindahan, ada susunan kata juga bisa dipakai, tapi bukan kata-kata yang bersifat data atau angka-angka logis gitu, tapi menggunakan kata-kata yang indah berupa ungkapan, mungkin juga ada peribahasa bisa di sini, ada lagu gitu ya, ada puisi bisa. Jadi kata-kata yang dikemas supaya orang berpikirnya tuh muter gitu, peripheral tadi ya. Nah, ini banyak digunakan dengan emotional appeal, tidak langsung gitu, tapi akhirnya menyentuh gitu. Barusan saya lihat di mana ya, ada jual coklat Cadbury itu adegannya anak kecil beli coklat, terus dia kasih uang koin-koin gitu nggak cukup, terus dia kasih gelangnya gitu, dikasih ke kasir, terus diberikan coklatnya, terus sebelum pergi si petugasnya bilang, ini ada yang ketinggalan nih kembaliannya. Ternyata gelang si anak itu dibalikin lagi sama si pemilik toko. Ya senang anaknya, terus ternyata coklatnya itu mau dikasih sudah ya dikasih ke ibunya ulang tahun apa gitu ya. Terus endingnya tuh ditulis ada kebaikan di setiap coklatnya, pokoknya coklat Cadbury-nya itu gitu. Ya apa hubungannya sih sebetulnya coklat Cadbury sama Cadbury apa Dairy Milk apa saya lupa mereknya ya. Tapi itu produk coklat. Apa hubungannya kebaikan dengan coklat gitu. Itu heuristik jelas ya. Jadi emosional, bagaimana seorang anak mau memberi hadiah ibunya sampai uangnya nggak cukup, terus dia kasih gelangnya, terus pemilik tokonya juga kasihan, berbaik hati ngembaliin, dibilangnya ini kembaliannya gitu, jadi gelangnya tetap bisa didapat kayak gitu ya. Itu muter gitu, orang terus mikir ini apa sih maksudnya jualan coklat toh gitu ya, tapi ya touchy, cukup menyentuh, dan bisa jadi orang lalu akhirnya tertarik membeli gitu ya.
kalau makan coklat ini jadi baik gitu kali-kali gitu ya. Oke, tapi itu banyak dipakai. Di iklan rokok juga kan nggak boleh langsung menyebutkan rokok ini marilah kita merokok bla bla bla. Enggak. Rokok itu dikemas dengan eh, apa namanya suasana atau gambaran tentang eh, apa namanya keteguhan, kemandirian, keberanian gitu ya, tantangan gitu, kayak gitu kan. Terus apa kalau ngerokok lalu bisa merasa jadi lebih lebih hebat atau apa, nah itu kan itu yang disebut peripheral ya. Tapi it works, jadi di banyak iklan menggunakan eh, strategi itu ya. Oke, baik. Nah, ini emotional appeal, saya jelaskan lebih lanjut. Jadi memang banyak digunakan, terutama untuk parity product. Jadi produk-produk yang sudah sangat banyak di pasaran, brandnya juga banyak banget sampai kadang orang nggak tahu nih bedanya apa gitu. Kalau susu kemasan ya, susu dalam kemasan sebutlah merek ya. Misalnya, Indomilk ada Frisian Flag, susu bendera, apa bedanya? Gula juga apalagi produk generik ya. Kemudian deterjen misalnya ada merek apa Rinso, Soklin, apa ini emak-emak banget lah ya. Kayak gitu tuh apa bedanya gitu. Jadi parity produk, sabun juga, sabun mandi gitu ya. Makanya orang kalau di branding itu harus punya positioning, harus punya pembeda. Bedanya Lifebuoy sama Lux itu apa, udah jelas gitu ya. Nah ini emotional appeal banyak dipakai untuk parity produk ini karena kalau nggak punya positioning, nggak punya eh, apa namanya unique selling apa bukan apa USP ya, apa namanya unique selling produknya, jadi eh, nggak bisa tuh kita kita eh, komunikasikan dengan baik gitu ya. Nah, makanya pakai emotional appeal ini gitu. Nah, bisa dengan banyak ya, misalnya dengan simbol kayak bendera, lagu gitu ya, atau dengan kata-kata yang bisa melambangkan suatu perasaan gitu ya. Misalnya kebebasan, freedom atau kekuatan gitu ya. Itu yang banyak dipakai di dalam parity product gitu. Bisa juga dengan strategi-strategi yang menghibur seperti humor atau dramatis gitu ya, yang rada-rada lebay gitu, itu boleh gitu. Saya ingat iklan Jarum 76 ya, itu yang menggunakan atau mengangkat budaya Jawa di dalam pesan-pesannya. Ini loh orang Jawa ini seperti ini, karena memang Jarum 76 itu menyasar target marketnya di lebih ke second city di kota-kota Jawa gitu ya, yang budaya budaya Jawanya itu masih kental gitu. Bagaimana orang harus bekerja sebelum mendapatkan hasil, kemudian harus punya etika kepada orang lain, menghormati, saling menolong gitu. Itu kalau kalian mau lihat tuh iklan-iklan Jarum 76 ya, itu agak humor, agak agak nyindir-nyindir juga bagaimana orang-orang Jawa bersosialisasi gitu ya, bermasyarakat, tapi kena banget gitu karena ya ini gue banget gitu, itu kehidupan mereka sehari-hari ya seperti ini gitu ya. Itu dipakai tuh di dalam iklannya gitu. Oke, baik, ini juga contoh emotional appeal bagaimana IKEA launch ya, menawarkan aksi peduli ya, peduli lingkungan dan peduli anak-anak. Jadi bentuk programnya itu kita bisa membawa gitu barang-barang furniture kita yang sudah lama itu bisa didaur ulang ya, didaur ulang ya, intinya jadi ramah lingkungan, bisa di reuse, didaur ulang lah gitu ya. Nah, kemudian sebagian dari dana yang akan diberikan itu disisihkan ke anak-anak gitu ya. Ini jadi kata-katanya gini nih, sumbangkan perabot lama Anda melalui layanan pemindahan dan daur ulang IKEA. Maka Anda telah berpartisipasi membiayai pendidikan gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Oke. Jadi lingkungannya dapat, perhatian kepada lingkungan dapat, perhatian kepada anak-anak dapat gitu. Oke. Ini kalau
PR makainya seperti ini. Kita bukan membuat komunikasi persuasi dalam konteks jualan ya, hard selling untuk jual produk atau jasa, tapi kalau jatahnya PR ini, ranahnya PR ini ya kita ke image ya, membuat pesan-pesan yang bisa membangun image positif gitu. Ya bagus kalau bisa dikaitkan dengan produk kita. Kalau orang sudah menyumbangkan perabot lama kita, terus beli dong yang baru di IKEA kan gitu ya, kira-kira ya ujung-ujungnya ke sana juga gitu. Tapi positif image-nya dapat gitu. Bagaimana IKEA peduli pada lingkungan, juga peduli pada anak-anak gitu, ya. Ini contoh yang oke lah, bagus. Baik, kemudian bisa saya tambahkan di sini tentang dissonance theory ya. Kenapa sih orang-orang itu kok sampai kita harus mikir peripheral lah, kita pikir central root lah, harus pakai logic appeal, pakai rational appeal, pakai emotional dan sebagainya ya. Karena memang orang itu terterpa oleh banyak pesan gitu ya, dan dia hanya mencari yang memang berhubungan dengan minat dia, yang sesuai dengan sikap yang dia miliki ya. Contoh aja misalnya kita atau orang merokok gitu ya, terus diterpa dengan pesan-pesan anti rokok, nggak, ini mengganggu kesehatan bla bla bla, nggak akan dia baca, nggak akan ditengok gitu ya, karena sudah berbeda dengan sikap dia gitu ya. Jadi itu yang termasuk di dalam bahasan dissonance theory. Jadi banyak biasnya, banyak nggak nyampe-nya kalau kita kasih pesan pada orang-orang yang tidak punya sikap yang sesuai. Ini di sesi kemarin kita udah bahas ya, bagaimana sikap itu sangat perlu kita pelajari untuk bisa membuat komunikasi kita persuasi ya. Jadi orang-orang itu tidak akan mencari pesan-pesan yang tidak sesuai dengan sikapnya, ya itu sudah jelas gitu. Jadi orang itu akan cari pesan yang sudah sesuai gitu. Nah, jadi susah dong, ya nggak apa-apa kalau memang kita target market kita atau target audiens kita bukan orang-orang yang seperti itu, ya nggak usah dipaksakan gitu. Jadi misalnya nih, tadi contoh yang ramah lingkungan dan peduli anak-anak, nggak masalah, ngapain lah ngurusin lingkungan, ngapain sih ngurusin anak, udahlah nggak peduli amat gitu misalnya ya. Jadi pesan tentang peduli lingkungan dan peduli anak itu nggak kena di dia gitu. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir, kita kasih pesan itu kepada orang-orang, masih banyak kok orang-orang lain yang cocok dengan pesan kita gitu ya. Misalnya pesan tentang tadi anti rokok, anti plastik misalnya, halah mikirin anti plastik susah, udah aja nggak apa-apa, emang kenapa sih minum pakai sedotan plastik, belanja pakai kantong kresek, emang kenapa sih gitu. Ya sudah, ada sebagian orang yang seperti itu, kita nggak perlu terlalu pusing untuk mengubah sikap mereka gitu ya. Tujuannya bisa dua, kita benar-benar mau reinforce orang-orang yang sudah punya kecenderungan ramah lingkungan dan anti plastik itu supaya mereka tetap lakukan ya. Apakah kita benar-benar berusaha untuk mengubah sikap orang. Nah, kalau begitu ya dilihat kemampuan kita, apakah kita punya otoritas, apakah kita punya hak gitu ya untuk mengubah dan melarang orang gitu. Kalau misalnya ada, bagus. Contoh di beberapa toko, di beberapa minimarket, supermarket itu kan sudah tidak menyediakan plastik ya. Sudah, terserah mau itu beli ya nggak apa-apa, ada orang mau beli juga plastik atau bawa kantong belanja sendiri misalnya kayak gitu ya. Tapi at least kita berupaya untuk reinforce orang ya, atau untuk mengubah sikap orang itu menjadi target nomor 2 gitu ya. Itu perlu diluruskan nih, jangan lalu kita
"Oh, saya sudah buat program kampanye anti plastik, tapi kok nggak banyak orang yang apa namanya, berubah ya," gitu. Nah, oke, mungkin kalau mengubahnya menjadi tujuan nomor 2, tapi at least kita meng-reinforce tadi ya, tetap menjaga orang-orang yang sudah setuju dengan anti plastik itu tetap melakukannya gitu ya. Nanti kalau di dalam pelaksanaan program harus harus jelas itu dalam evaluasinya gitu ya. Siapa yang menjadi reinforce, menjadi diperkuat melakukannya, atau yang sudah bisa mengubah gitu ya, atau at least awareness. Mungkin saya di awal-awal sampaikan ya, jadi efektivitas komunikasi persuasi itu dimulai dengan awareness, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oh iya ya, nggak boleh pakai plastik ya gitu, baru tahu aja gitu ya. Atau pada tahap sikap bagaimana orang setuju, kemudian baru pada tahap behavior ya. Oke, saya ingatkan lagi itu. Jadi dissonance teori ini jelas menunjukkan adanya perbedaan bagaimana orang itu mencari pesan yang sesuai gitu ya. Baik, nah kemudian ada yang disebut defense mechanism. Jadi dalam rangka orang itu mempertahankan gitu ya, punya mekanisme mempertahankan diri, itu dia juga lalu selektif dalam menerima pesan tadi gitu ya. Mulai dari exposure-nya dia juga pilih-pilih. Misalnya di TV ada iklan apa yang nggak sesuai, langsung dia skip, ganti channel. Di YouTube ada iklan yang dia tidak suka, ya sudah langsung dia skip iklannya gitu. Di mana-mana juga begitu ya. Jadi selective exposure. Mungkin di jalanan ada billboard, ada apa ya nggak dia tengok gitu ya. Jadi mulai dari exposure-nya saja orang sudah bisa menyeleksi. Baik, kemudian attention, selective attention. Kalaupun kita lihat, terpaksa dalam tanda kutip melihat gitu ya, lagi bengong nggak ada apa yang dikerjain, lagi nonton TV atau di bandara ngelihat apalah gitu, jadi lagi bengong gitu, terus tiba-tiba ada iklan, ya sudah dilihat, terekspos gitu ya, terdampak gitu, tapi tidak dia perhatikan ya. Mungkin dia ngelihat sih layarnya, dia ngelihat iklannya, tapi perhatiannya tidak ke situ. Mungkin dia mikirin yang lain, bisa jadi ya. Oke, kalau sudah ada exposure, ada juga mungkin ada juga yang attention, kemudian selective perception. Walaupun ada tuh kata-kata pakailah apa namanya, jangan menggunakan plastik, pakailah produk-produk ini ramah lingkungan, bla bla bla. Tapi menurut dia, persepsi dia, kenapa sih? Kenapa gitu amat gitu, kalau saya nggak pakai plastik emangnya lalu bisa jadi seluruh dunia ini jadi hijau kembali misalnya, ya nggak juga gitu. Jadi ada saja bantahan-bantahan dari audiens itu terhadap pesan yang kita sampaikan ya, tapi bisa juga mudah-mudahan berhasil. Oh iya ya, iya banget ya, setuju saya gitu. Jadi persepsinya sama ya. Oke, jadi di sini bisa sama dengan yang lain tadi, persepsinya bisa sama, bisa sesuai dengan bisa juga tidak ya. Dan yang terakhir selective retention, apakah ada apa namanya, penolakan tadi gitu ya. Jadi diterima atau tidak akhirnya, dilakukan atau tidak akhirnya gitu, dilakukan lagi berikutnya atau tidak, seperti itu ya. Baik, ini 4 defense mechanism yang ada pada setiap orang gitu. Oke. Baik, kemudian prinsip persuasi ya, ini ada identification dan suggestion of action. Jadi orang itu akan menghubungkan ide, opini, pendapatnya, sudut pandangnya gitu ya, hanya kalau dia melihat ada gunanya gitu, ada gunanya, ada kesamaannya bagi apa namanya, bagi dirinya gitu ya. Misalnya sesuai dengan harapannya, sesuai dengan impiannya, sesuai dengan aspirasinya gitu. Wah iya nih, gue banget nih. Nah udah, kalau kayak gitu bisa menjadi lebih efektif ya. Kemudian ada suggestion of action. Ini juga strategi yang bisa kita pakai. Orang akan menerima ide-ide kita ya, kalau mereka bisa hubungkannya dengan action gitu ya, dengan tindakan gitu. Jadi makanya sering disebut
call to action kalau di digital itu ya, push the button gitu misalnya, atau klik gitu ya, atau buy now, shop now kayak gitu ya. Jadi ada call to action, ada suggestion untuk bertindak gitu ya. Itu juga banyak dilakukan sekarang, karena supaya membuat persuasi itu langsung dilakukan ya, sampai ke tahap behavior tadi gitu. Oke, ini ada contoh dengan hashtag di rumah saja. The Body Shop bilang, kamu di rumah saja, kami yang antar produk favoritmu gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah khawatir kalau di masa pandemi ini nggak bisa keluar rumah. Kita bisa loh berikan, atau kita bisa sampaikan, kita bisa delivery lah gitu ya produk Anda. Nah, di sini ada call to action-nya, chat official sales center, ya, personal shopper kami di nomor sekian-sekian untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, ya, jadi ini yang langsung action gitu ya. 20% off until sampai 3 Juni ya. Ini juga tadi scarcity ya, terbatas loh gitu. Free delivery seperti itu ya. Oke, jadi ini suggestion untuk action ya. Kemudian prinsip persuasi yang lain di sini ada familiarity and trust sama clarity. Jadi orang itu cenderung tidak mau terima pesan ya dari sumber-sumber yang tidak dia percaya. Ya sih, bisa dimengerti ya. Jadi makanya orang itu banyak menggunakan endorse, banyak menggunakan testimoni orang yang sudah dia kenal gitu ya. Kita akan lebih percaya selebriti misalnya yang mereka menggunakan produknya gitu ya. Tentu selebriti yang punya reputasi baik, orang-orang public figure yang punya reputasi yang baik gitu ya, dan yang cocok, jangan yang asal aja. Misalnya produk apa di endorse oleh siapa, nggak ada hubungannya gitu ya. Yang kita bisa lihat dia punya kapabilitas atau punya expertise gitu ya, punya keahlian di bidangnya. Makanya kalau produk-produk kesehatan, obat atau apa tuh kan suka pakai figur dokter gitu ya. Padahal juga ada tuh di IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Dokter tuh nggak boleh jadi bintang iklan, nggak mau jadi model iklan. Makanya nggak pakai dokter beneran, tapi pakai orang yang dikasih jas warna putih gitu ya, baju warna putih untuk menunjukkan ya ini dokter loh, figur dokter kayak gitu ya. Oke, kemudian clarity ini juga jelas bagaimana komunikasi persuasi itu bisa menjadi sangat efektif kalau pesannya itu clear ya, pesannya itu jelas. Jadi bagaimana tantangan bagi kita PR membuat sesuatu pesan yang rumit itu menjadi sederhana gitu ya. Karena kalau kalimatnya nggak to the point, kalimatnya muter-muter nggak jelas itu dalam sisi tata bahasa ya itu nggak efektif lah gitu ya. Oke. Baik, kemudian ada yang disebut compliance strategi. Ini strategi lain lagi di dalam proses komunikasi persuasi ya. Kita jadi bisa mencapai kesepakatan melalui teknik-teknik yang beralasan lah gitu ya, dengan argumen. Yang pertama kita bisa gunakan sanksi ya, strategi sanksi. Kita bisa beri reward atau punishment. Orang kalau lakukan ini nanti dia dapat hadiah. Orang kalau tidak lakukan ini nanti bahayanya ini loh, kayak gitu ya. Jadi reward and punishment ini biasanya bisa lebih efektif kita dalam mempersuasi orang ya. Kalau nanti misalnya kalau mahasiswa ada belajar, nanti kalau belajar bagus dapat nilai bagus, tapi nanti dapat hadiah kayak gitu ya. Itu contoh sederhana lah gitu. Baik, kemudian appeal strategi ini juga bisa kita gunakan kepada audiens kita gitu ya. Kita gunakan third party ya, bisa tadi contoh public figure atau pihak lain yang merepresentasikan sebagai communicator ya. Baik, nah ini contohnya. Ayo udah update kamar belum? Kalau belum iklan makin turun loh. Nah, ini dari mamikos.com ya, marketplace
apa, orang-orang yang punya kos-kosan gitu ya. Nah ini disuruh update foto gitu ya, udah update kamar belum? Kalau belum iklan makin turun loh, gitu ya, update sekarang. Nah ini bisa diklik, harusnya sih bisa diklik nih. Ini ya, bisa diklik langsung action kayak gitu. Oke, kemudian compliance strategi yang lain kita bisa gunakan beberapa bentuk di sini ya. Jadi kita gunakan direct request ya. I want you cut make misalnya ya, itu jadi gunakan direct request bagaimana secara rasional orang langsung bisa melakukannya gitu ya, atau ada motivasi yang mendorong orang melakukannya. Oke. Kemudian bisa juga kita provide penjelasan gitu ya, mengenai alasannya yang kita bisa supaya orang bisa penuhi gitu ya. Be all you can be misalnya ya. Jadi compliance itu kan terjemahannya tuh pemenuhan atau kesesuaian lah gitu, sudah terpenuhi belum syarat-syaratnya misalnya ya, seperti itu, banyak digunakan kata compliance. Kemudian kita juga bisa provide dengan hints gitu ya, dengan clue-clue gitu, kunci gitu yang kita bisa suggest, kita bisa sarankan kepada audiens kita untuk mendapatkan kesepakatan atau keputusan dalam bertindak gitu ya, dengan cara yang memang dia anggap nyaman gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa ada contoh ya. Oke, itu jadi compliance strategi yang kita bisa lakukan. Kemudian argumen strategi ini bisa dilakukan kepada orang-orang yang punya pandangan berbeda atau pandangan berlawanan ya. Kita bisa gunakan tadi reason argument atau emotional appeal ya. Jadi reason argument biasanya juga disebut dengan logic ya. Kita biasanya gunakan dengan hal-hal yang bisa mendorong motivasi ya, bisa ada argumennya, bisa dalam bentuk question and answer ya. Oke, kenapa gini? Karena gini. Kenapa gini? Karena gini ya. Itu jelas, itu bisa diharapkan mengubah sikap gitu ya. Kemudian emotional appeal tadi juga sudah dijelaskan. Oke, nah motivated ini ada beberapa yang bisa kita pakai ya strateginya. Yang pertama paling basic, attention. Jadi kita benar-benar pertama kali harus grab attention gitu ya. Kalau perlu buka kalimat kita dengan sesuatu yang mengejutkan gitu. Kemudian yang kedua, need, kita ciptakan need gitu ya, kebutuhan. Bagaimana kebutuhan ini maksudnya Anda butuh ini kan gitu ya. Jadi menjelaskan atau menyadarkan bahwa orang punya kebutuhan di situ ya. Nah, kalau memang cocok orang punya kebutuhan itu pasti bisa akan efektif ya. Nah, di sini kita bisa gunakan kalimat-kalimat yang berupa problem statement. Jadi misalnya macet gitu ya, susah cari makanan malam-malam misalnya, lapar malam misalnya kayak gitu ya, atau apa. Jadi dengan problem statement lalu akhirnya kita berikan solusi gitu ya. Oke, ketiga, satisfaction, bagaimana kita bisa menawarkan solusi tadi dari problem yang sudah didapat gitu ya. Kemudian legitimate dengan solusi itu gitu ya. Ya apa sih kalau sekarang kita lagi pandemi gini, kalau dulu awal-awal susah cari masker misalnya ya, atau sekarang susah belanja apa, ya sudah online aja, itu paling banyak lah gitu ya. Oke, jadi kita butuh kejelian apa sih yang sekarang sedang dibutuhkan orang gitu ya. Kemudian keempat, support. Jadi kita benar-benar support dengan solusi dan jalan keluar yang tadi gitu ya. Kalau perlu juga berikan beberapa alternatif yang bisa dipilih gitu, karena orang ada yang tidak suka diberi ultimatum, makanya susah gini maka belilah ini, maka ini itu orang nggak suka. Tapi bisa lebih suka dengan pilihan. Anda bisa begini atau begitu ya, itu boleh. Dan yang terakhir tentu action ya. Ini call for action,
atau call to action biasa disebut, kita bisa berikan satu cara gitu ya, satu pesan yang langsung akhirnya orang membeli gitu. Misalnya tadi beli sekarang dapat diskon gitu ya, klik now, buy now, nah, itu udah paling paling gitu deh. Makanya kalau di digital itu bukan cuma sekedar buy now atau apa, tapi benar-benar bisa diklik. Jadi membuat orang eh, langsung action dan tidak susah lagi harus kemana lagi gitu ya. Kalau kita punya toko online, kita buat di mana, di Instagram atau apa, itu kan langsung tuh bisa misalnya beli di mana, klik klik link di bio misalnya ya atau apa gitu. Jadi membuat orang langsung langsung action gitu. Nah, ini beberapa contoh saja. Berhenti merokok sebelum membuktikan harapanmu ya kayak gitu. Ini dengan apa kata-kata yang bank gitu ya. Jadi dengan gambarnya juga langsung apa ditekan-tekan itu rokoknya gitu ya. Kata-katanya apa kata-katanya dengan kapital ya seperti itu. Manis sih tetapi sayang pembunuh, stop merokok. Ah, pakai tanda seru ini udah jelas nih ya. Jadi pakai apa namanya attention, mudah-mudahan bisa mendapat attention gitu ya. Sehat itu mahal, stop merokok gitu. Oke. Baik, contoh untuk imagine question answer. Jadi di sini kita gunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat apa namanya, iya ya, emang aku nanya nanya pertanyaan ini gitu ya. Tentu diikuti dengan jawabannya gitu ya. Bagaimana kita bisa memberi solusi kepada pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak diajukan oleh masyarakat sekarang misalnya ya. Apa namanya nih, misalnya why even talk about this subject ya, kita berikan pada audiens kenapa pentingnya topik ini gitu ya. Kemudian contoh juga ya, apa bukan hanya beri solusi yang kabur gitu ya, tapi kita bisa berikan example, kita bisa beri contoh ya. Oke, kalau gitu so what gitu ya. Oke, let them know what all of this means gitu ya. Jadi apa, so what gitu. Jadi manfaatnya apa buat mereka gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh saja, misalnya apa sih IKEAonline.id itu gitu ya. Ini kan pertanyaan yang mungkin memang sering diajukan oleh orang karena sekarang sudah ada pandemi segala macam, itu kita bisa gunakan IKEAonline.id kan ini cukup baru sih ya, beberapa waktu yang lalu, karena dulunya IKEA itu benar-benar tidak mau menggunakan direct shopping gitu ya. Jadi online shopping itu dia nggak mau, pokoknya orang kalau mau beli harus datang ke sini gitu ya. Tapi akhirnya sekarang diluncurkan ini ya. Kami tahu ada banyak peminat barang-barang di seluruh Indonesia, namun IKEA Store hanya ada satu-satu di Indonesia berlokasi. Oh, ini udah lama sih ya di Alam Sutra. Baru dibuka di Sentul ya kemarin. Oke, maka kami hadir IKEAonline.id ya, membantu bla 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 bla. Tanpa harus antri, tanpa banyak buang waktu, harus buang bensin, tanpa harus stres, walah stres ya. Serahkan semuanya pada tim kami. Oke, jadi ini bentuk question and answer gitu ya, langsung kepada jelas lah gitu ya kalimatnya. Mungkin kalau kritisi dari saya ya belum ada call to actionnya ya. Ini bisa diklik apa enggak nih? Kalau ini bisa diklik nih bagus nih. IKEAonline.id ya. Oke. Baik, kemudian pesan-pesan itu tentu ditujukan untuk mengubah sikap ya. Jadi kalau audiens kita sudah apa namanya mengerti gitu, itu biasanya kita harapannya langsung bisa action ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang kalau semakin pintar, semakin well educated, itu juga tidak serta-merta menerima apa yang kita sampaikan. Karena itu kita bisa pakai strategi yang disebut both side ya, jadi dua sisi. Kalau kita berikan pada orang-orang yang well educated atau justru orang yang punya pendapat berbeda, itu nggak bisa kita kasih pesan yang satu sisi. Justru kita kemukakan dua sisi. Kita jelaskan, oh kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini loh gitu ya gambarannya. Nah di sini ada unsur fairness, ada unsur, ini basic banget di persuasi ya.
diingat sesi-sesi awal saya jelaskan ada fairness, ada kebebasan orang untuk memilih ya. Kalau tidak namanya maksa atau coercion ya. Jadi persuasif itu sifatnya ada fairness, ada kebebasan dan ada kemauan sendiri untuk melakukan gitu ya. Jadi tidak dipaksa. Ya, di sini orang bisa bebas memilih, lebih demokratis lah gitu ya. Kalau merokok akibatnya gini, kalau tidak merokok begini. Kalau oke sih merokok bikin bikin apalah segala macam misalnya positif bagi orang-orang yang merokok punya nilai positif. Tapi ya kan gitu ya. Tapi sorry, tapi ada juga sisi negatifnya kayak gini ya misalnya. Itu yang disebut both side. Jadi orang bisa memilih gitu ya. Nah, kemudian kalau orang yang sudah agree, orang yang sudah setuju dengan pendapat kita bisa saja reinforce tadi ya dengan favorable viewpoint. Jadi dengan sudut pandang yang memang semakin menyenangkan, semakin memperkuat ya, disebut reinforce itu. Nah, ini tujuannya sekali lagi untuk mengubah sikap dengan strategi yang begini ya. Karena orang kalau sudah punya, ingat di sesi mana tuh, dengan punya strong attitude, sulit kita mengubah gitu ya. Karena itu pada orang-orang yang punya strong attitude, kita bisa punya strong attitude yang berbeda ya, strong attitude yang berlawanan, kita bisa pakai strategi both side ini ya. Oke, ini contoh ya. Selamat Anda melindungi Bandar Pondok, matikan berkedok cita rasa dan warisan budaya ya. Tolak RUU pertembakauan gitu. Oke, ini contoh untuk reinforce ya, bukan contoh yang both side. Ini contoh yang untuk reinforce. Jadi orang yang sudah tidak suka merokok, orang yang sudah setuju untuk tidak merokok, dia akan lebih kuat dengan pesan ini gitu. Oke, baik, cukup sampai di sini bahasan kita kali ini. Itulah proses-proses ya yang bisa kita lakukan di dalam komunikasi persuasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.